Isu Tumblr belum ada apa-apanya dibandingkan drama dari 7 trader dunia yang cuannya bisa goyangin pasar. Check this out. Sekarang Indodax bakal bahas 7 trader paling sukses di dunia. Mereka bukan cuma cuan besar, tapi juga jadi inspirasi buat trader modern, termasuk trader kripto. Indodax mulai dari yang paling kontroversial terlebih dahulu. Pertama ada George Soros, si raja spekulasi makro. Bagi Indonesia, nama Soros tentu gak asing. Pada krisis ekonomi tahun 97 dan 98, Soros sering disebut sebagai salah satu spekulan besar yang menekan mata uang Asia termasuk rupiah. Meski hal ini tidak pernah terbukti secara resmi, namanya selalu masuk ke dalam diskusi ekonomi Indonesia hingga saat ini. George Soros adalah salah satu trader paling terkenal di dunia, di mana dikenal sebagai The Man Who Broke the Bank of England. Setelah menghasilkan $1 miliar dalam satu hari lewat short selling dengan melawan mata uang pound sterling di tahun 1992 yang juga dikenang sebagai peristiwa Black Wednesday atau Rabu Gelap. Kunci keberhasilannya adalah keberanian mengambil posisi besar ketika melihat peluang makro yang kuat dan sama cepatnya dalam melepas posisi ketika analisisnya salah. Berikutnya trader sukses yang masih ada hubungannya dengan Indonesia. Yap, dia adalah Ray Dalio, di mana Ray menjadi salah satu penasehat Danantara atau pengelola investasi dan juga kekayaan Indonesia dan beberapa kali hadir dalam forum investasi pemerintah. Ray Dalio adalah pendiri Bridgewater Associates, salah satu badan pengelolaan investasi terbesar di dunia. Strateginya berfokus pada diversifikasi dan manajemen risiko ekstrim. Menurut Dalio, dunia itu berjalan dalam siklus dan trader bisa membaca siklus. Inilah yang bertahan dalam jangka panjang. Pelajaran dari Dalio sederhana, Brody. Jadi, jangan bertaruh aset hanya di satu instrumen dan lakukan diversifikasi aset. Next, urutan selanjutnya ketiga, Jim Simons, yakni pendiri Renaissance Technologies, salah satu firma trading kuantitatif paling sukses sepanjang sejarah. Simons bukan trader bos karena latar belakangnya adalah matematika, kriptografi, dan penelitian ilmiah. Simons menggunakan model statistik, algoritma, dan juga analisis data untuk menetapkan setiap keputusan trading. Nah, pelajaran yang bisa kamu ambil adalah dari Jim Simons ini data itu penting. Trading bukan soal feeling, tapi soal strategi yang bisa diuji dan diulang. Trader sukses berikutnya, Ken Griffin adalah pendiri Citadel, salah satu perusahaan manajemen aset investasi di dunia. Dengan kekayaan lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat, Ken adalah salah satu trader sekaligus manajer hedge fund terpandang di dunia. Perusahaan Citadel dikenal dengan kombinasi strategi multi-market, penggunaan teknologi tingkat tinggi, dan kecepatan eksekusi trading. Griffin juga membuktikan bahwa teknologi dan riset yang kuat bisa memberikan keuntungan luar biasa. Di urutan selanjutnya ada Paul Tudor Jones, dikenal sebagai trader yang memprediksi crash pasar Amerika Serikat di tahun 1987 dengan akurat. Keberhasilannya membuat namanya langsung melejit di Wall Street. Paul menggabungkan analisis teknikal dan intuisi makro. Strateginya fokus pada membaca kondisi ekstrim pasar, terutama saat pasar mulai terlihat jenuh atau terlalu optimis. Nah, menurut Paul, trader terbaik adalah trader yang bisa menerima kerugian dengan cepat. Semakin cepat kamu mengakui salah, semakin besar peluang bertahan. Sekarang beralih ke trader tajir selanjutnya, yakni Bruce Kaffner, yang memulai perjalanannya hanya dengan modal $3.000 Amerika Serikat aja, Brody. Namun lewat kedisiplinan, Kaffner berhasil mengembangkan karir hingga menjadi miliarder. Kaffner tajir bukan tanpa alasan karena orang ini terkenal dengan pendekatan trend following dan manajemen risiko ketat. Nah, menurut kepercayaan Kaffner, risiko kerugian per posisi tidak boleh lebih dari 1-2% dari modal. Dengan cara ini, Kaffner bisa bertahan di pasar yang sangat volatil, terutama saat trading forex. Terakhir, di barisan trader sukses, Indodax punya Stanley Druckenmiller.
yang pernah menjadi partner Soros di perusahaan manajemen investasi bernama Quantum Fund dan ikut berperan dalam aksi besar melawan pound sterling pada tahun 1992. Druckenmiller terkenal dengan gaya high conviction. Ketika ia menemukan tren besar, orang ini akan masuk dengan agresif. Namun, ketika tren melemah, dirinya akan keluar tanpa ragu. Di tahun 2025 ini kabarnya Druckenmiller banyak masuk ke saham AI dan teknologi seperti Microsoft. Oke, jadi dari 7 trader ini kamu bisa belajar bahwa gak ada satu strategi yang cocok untuk semua orang. Karena ada yang pakai analisis makro, ada yang pakai data dan algoritma, ada juga yang lihat potensi tren besar, dan ada yang juga yang fokus ke manajemen resiko. Kuncinya adalah menemukan gaya yang cocok dengan karakter dan tujuan kamu sambil terus belajar dan beradaptasi. Oke, dan juga jangan lupa selalu ingat video ini juga bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto tertentu, dan utamakan selalu lakukan riset sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat dapetin info kripto terbaru dari Indudax. Sampai jumpa di video edukasi Week Cryptopedia berikutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.